Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan balik. Ini kita mau ketemu teman dulu. Perjalanan kurang lebih 3 jam, yaitu 92 km teman-teman. Mungkin sampai sana kalau di maps kaget juga saya. Ini sih arah balik juga ya teman-teman. Jadi kurang lebih 3 jam atau 92 km. Sekaligus kita nanti mungkin akan ngelewatin perjalanan pulang kita ini gelap atau malam ya. Jadi gas terus, bismillah. Semoga selamat sampai di rumah, sampai di tujuan, yaitu di Bekasi. Kita baca doa dulu, nggak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahillah haula wala quwata illa billah la ilaha illa. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Dan Pak receh Pak. Masih ya. Ya amin. Ya assalamualaikum. Bismillah teman-teman, kita jalan pulang. Oke, kita akan sampai di tujuan kira-kira malam nih teman-teman, 18.45 di maps. Oke, stay tune terus sambil nanti kita spill perjalanan hari ini. Sekaligus kita jalur pulang ya teman-teman ya. Jangan lupa buat subscribe, like, kemudian juga komen positif. Dan jangan lupa juga buat share. Mungkin ini jadi destinasi berikutnya buat teman-teman semua ya yang nonton channel saya, biar lebih berkembang lagi dan lebih menginspirasi pastinya teman-teman ya. Tadi rekomendasinya juga banyak ya, dan mudah-mudahan bisa sehat terus biar bisa jalan-jalan terus teman-teman. Oke, stay tune. Oke teman-teman, ini kita jalan pulang ya. Nanti sepanjang perjalanan akan kita spill juga malam ya, karena tadi mau ngetes lampu juga. Kebetulan kan kita mau ke Dieng nih, jadi harapannya biar proper ya. Kira-kira apa yang kurang nanti biar bisa kita penuhi. Kita telepon Ibu Negara dulu nih, belum diangkat teman-teman, buat ngabarin kalau kita udah jalan turun atau jalan balik ke Jakarta atau Bekasi. Nggak diangkat teman-teman. Oke, saya gaspol dulu ya, mumpung sepi. Mudah-mudahan biar nggak terlalu gelap lewat jalur yang lika-likunya. Jadi masih bisa kecepatan yang tinggi lah, sedang lah sampai tinggi ya. Kalau udah di Bogor baru udah nyantai. Karena setengah perjalanan nih sampai di daerah tempat tujuan saya nih, ketemu sama teman saya. Dan biar ngirit baterai juga teman-teman, jadi nanti perjalanan malamnya biar kita bisa spill juga ya. Oke, stay tune terus. Oke teman-teman, karena tadi jembatannya tuh putus ya, tadi yang berangkat tuh menuju dari Geopark Ciletuh menuju Curug Sodong dan Cikanteh. Jadi kita pulang juga diarahin lewat perkampungan nih untuk hindarin jembatan tersebut teman-teman. Nah, ini jalurnya juga kecil ya, kayaknya cuma muat satu mobil nih. Dan mumpung nggak bisa ngebut, kita mau nge-review beberapa hal tadi selama perjalanan dan selama destinasi yang kita kunjungin. Ini saya masih mengandalkan maps ya.
Jadi insya Allah mudah-mudahan jalurnya ini terpercaya ya, karena semakin kecil nih teman-teman kayaknya. Pemandangannya sih bagus ya, view landscape-nya tuh pemandangan perkampungan dari Sukabumi, Pelabuhan Ratu nih teman-teman ya, Ciletuh. Ini ada di jalan apa nih, Ciporeang. Mungkin teman-teman ada yang tinggal daerah sini ya, asri banget asli. Tuh kita masih bisa ngeliat curug juga tuh, nggak tahu itu curug apa. Tapi yang pasti sih bukan yang tadi ya teman-teman. Oke, kita gas terus. Ini rutenya beda nih dari yang berangkat tadi kayaknya ya, lebih ekstrim nih. Mudah-mudahan nggak nyasar ya. Ada rumah-rumah sih. Kalau nyasar kita tinggal putar balik aja teman-teman, nggak usah khawatir. Dan izin ya, ini kameranya sekali-kali ngadep saya ya, mudah-mudahan kelihatan teman-teman. Dari tadi ngerekamnya jalan, sekali-kali ya ngerekam wajah saya biar tahu nih outfit yang saya pakai. Oh, ini makin pedesaan teman-teman. Saya nggak tahu nih apa ada jalan tembus. Mudah-mudahan ya. Ini kampung banget nih, kayak kampung mbah saya nih di Wonogiri. Jadi ada kandang kambing, kandang sapi. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan jalannya bener. Kita nggak lewat jalur utama yang Geopark Ciletuh tadi teman-teman, tapi lewat kampung. Oke, kita masih terus cari jalan ya teman-teman ya, mudah-mudahan nggak nyasar nih. Bismillah. Ini kayak emang jalan nggak pernah dilewatin sama riders nih kayaknya. Waduh, agak ragu ya. Waduh. Jalanannya luar biasa teman-teman. Batuan terjal. Tadi kayaknya nggak lewat sini ya. Ya bismillah ya. Teman-teman bantu doa. Ini batunya luar biasa nih. Kakinya harus turun teman-teman. Kayaknya saya salah jalan nih, harusnya ngambil yang tadi ke Geopark Ciletuh ya, lebih aman teman-teman. Jalur trail banget nih. Bu, punten, ini nembus jalan nggak ya? Jalan raya. Jalan raya. Nembus? Iya. Oh iya. Ini ikutin map soalnya. Mau kemana? Mau ke Jakarta pulang. Oh, Jakarta. Tapi ke atas aja naiknya lurus. Jalan raya naik ke atas. Ya. Ntar nembus? Iya. Oh iya. Makasih ya Bu ya. Iya. Nanti ada di jalan jelek, Pak. Iya, makasih Bu. Jalannya jelek katanya. Teman-teman, bismillah nih. Saya agak ragu teman-teman. Jalannya bambu. Astagfirullahaladzim teman-teman, luar biasa jalanannya. Ampun, saya sampai keringetan, nyeri semua tangan saya, tegang. Batunya itu segede-gede kepalan tangan semua nih teman-teman. Saya nggak expect, akhirnya ketemu juga jalan yang
udah dicor, istirahat sebentar ya. Asli, aduh, nggak bisa berkata-kata teman-teman. Alhamdulillah nggak dikasih ambruk ya. Oke, kita lanjutin lagi perjalanannya. Ini kurang lebih 2 jam 45, baru berkurang 15 menit teman-teman. Masya Allah. Saya ngos-ngosan loh, baru kali ini bawa motor saya ngos-ngosan teman-teman, karena kakinya turun lalu napak. Mudah-mudahan nggak ketemu lagi jalan-jalan kayak gitu teman-teman. Aduh, saya benar-benar nih menyesal mengambil jalan ini. Tapi insya Allah ya, jadi tahu nih ada perkampungan yang jalannya rusak luar biasa. Mapsnya masih terus nganterin, mudah-mudahan terpercaya jalurnya teman-teman. Ini ekstrim banget kalau saya bilang ya, pertama kali motornya harusnya motor trail, salah nih. Nah ini dia, alhamdulillah ya Allah, ketemu jalan besar. Jadi lewat dusun-dusun ini saya. Allahu Akbar. Ini mata saya sampai kena keringet, ini perih banget. Wah, fix deh ini pasti ke bengkel. Oke, kita jalan 4 km lagi teman-teman untuk di jalur utama ini. Itu ketemu ibu-ibu tadi ya. Kalau enggak mungkin saya udah balik kanan kali. Kasih tahu untuk hati-hati. Makasih Bu. Aduh, lemes. Telapak tangan lemes teman-teman, punggungnya. Narik rem, narik kopling. Kaki turun kanan kiri. Wah, the best. Alhamdulillah ya Allah. Ini kita udah ketemu jalan yang lurus, jalan yang halus. Ini kayak kehidupan ya teman-teman. Terjal banget tadi beneran deh. Saya udah nggak kepikiran buat balik kamera saya. Mungkin next pengalaman kalau ketemu kayak gitu lagi, saya pengen tunjukin ke teman-teman ya, bagaimana dahsyatnya jalanan. Oke, kita masih nanjak ini teman-teman, mulai pendakian. Gigi 2 nggak kuat. Oke. Oh, tinggi banget. Jalan tinggi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahan di RPM 7. Naikin lagi teman-teman. Bismillah. Ini kalau malam ngeri juga ya. Ini kita lurus. Oke, untung masih ada sinyal ya teman-teman ya. Oke, kita rilis dulu sebentar. Pegel banget. Lepek baju saya dalam nih. Kita masuk gigi 2. Engine brake. Terima kasih ya teman-teman, sekali lagi udah setia yang nonton channel saya untuk perjalanan Bekasi, Ciletuh, Bekasi. Kita akan istirahat di 3 jam pertama teman-teman. Daerah Sukabumi, kota. Kita kejar, mudah-mudahan bisa sampai di kota terang ya, karena ini tebing-tebing semua nih teman-teman. Untuk pulang saya ngejar waktu nih 2 jam supaya bisa lewat jalur pegunungan, biar nggak kena gelap. Bismillah teman-teman. Kalau ditanya sih ngerasain capek atau enggak untuk perjalanan kayak gini tuh
capeknya tuh yang tadi doang tuh, yang jalanannya rusak itu. Selebihnya ya fun-fun aja, fine-fine aja, baik-baik aja, karena emang kita ngejalaninnya juga dengan seneng ya teman-teman. Ya perjalanan touring ini kan kita challenge diri kita ya, kira-kira sanggup nggak. Kayak hari ini nih saya terutama saya targetin buat TikTok, jadi nggak nginep. Nah alhamdulillah ini tinggal pulangnya saja nih teman-teman. Mudah-mudahan selamat dan sehat lah sampai di Jakarta atau Bekasi. Tuh pemandangannya masih indah ya teman-teman. Dan ketemu banyak juga teman-teman di jalan yang saling nyapa, klakson gitu. Mungkin perjuangan riding touringnya juga sama. Kebayang sih kalau bareng-bareng gitu seru. Apalagi ada yang ngontenin ya. Oke teman-teman, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju kota Bekasi. Tapi kita mau mampir dulu ya, seperti yang saya udah informasiin sebelumnya, ke rumah salah satu kawan saya. Kurang lebih 2 jam lagi kita akan singgah di sana, dan ini kondisinya udah mulai redup langitnya teman-teman, karena udah menjelang jam 5 sore menuju jam 6 maghrib. Ya mungkin kita sampai di sana sekitar jam 7 ya. Nanti istirahat lalu langsung tancap ke mana, ke Bekasi. Oke teman-teman, tetap fokus teman-teman, fokus ke depan ya. Oke, nanti di ujung kita akan belok ke kanan. Alhamdulillah ya, mulai sedikit merasakan lelah, karena memang tadi sempat aktivitas fisik sedikit teman-teman, yaitu trekking. Walaupun cuman 10 menit ya. Nah, ini kita tadi melewati keberangkatan kita, jalurnya sama, cuman ada satu. Ini lewat jembatan sungai. Ini suasana sore ya teman-teman, pulang kerja. Lumayan ramai, tapi nggak begitu banyak sih kendaraannya ya. Oke, kita ambil jalur kanan. Kalau tadi sebelumnya kita ke kiri, nah ini kita coba jalur yang sebelah kanan teman-teman. Kira-kira rutenya berbeda atau enggak. Kita ambil arah Sukabumi, Bandung, Jakarta. Bismillah. Oh, kita akan lewat jalur nasional 3 nih teman-teman, jalur provinsi. Ya. Ternyata bisa juga ya TikTok untuk touring dari Jakarta atau Bekasi menuju Ciletuh, kemudian kembali lagi di hari yang sama. Selamat jalan Ciletuh, Pelabuhan Ratu, UNESCO Global Geopark. Oke, see you. Tulisannya agak kontras ya sama backgroundnya, jadi nggak begitu jelas. Tapi nggak apa-apa teman-teman, alhamdulillah kita checklist dulu. Tek. Oke, Ciletuh Geopark dengan berbagai macam destinasi wisatanya ya. Asik pokoknya. Ini banyak juga barengannya nih. Pokoknya patokannya dia bawa buntelan di belakang atau top box atau set box. Nah itu teman-teman kita tuh yang touring. Ini kayaknya tenda ya atau baju nih. Rata-rata platnya F ya, yang liburan kecil itu. Jadi Sukabumi F juga ya teman-teman. Saya nggak tahu nih nanti jalur ini tembusnya kemana, tapi kita ikutin aja. Saya juga belum baca maps detailnya, tapi mapsnya masih mengarah ke jalur ini ya, nasional 3. Mudah-mudahan nggak diarahin ke yang nyasar kayak tadi teman-teman. Aduh, pengalaman yang menegangkan banget. Untung motor kondisinya prima ya, baru ganti komstir juga kemarin. Terus beruntungnya lagi ini pakai monoshock dan upside down depannya teman-teman, jadi nggak begitu terasa. Coba bayangin bawa matic ke situ, wah rontok pasti teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi perjalanannya ya. Kurang lebih 2 jam 1 menit atau sekitar 49 km. Bismillah.
ampas kopling teman-teman. Mau bawa rem. Oke, gaspol. Bismillah. Woo! Kita lihat jalanannya lebih asik. Jalan Nasional 3 teman-teman. Lebih lancar, cuman banyak bis-bis gede aja ya, sama truk-truk. Bismillah teman-teman. Jalanannya halus. Gaspol. Ini aspalnya baru nih teman-teman nih. Ya kurang lebih 1 jam 46 menit ya. Lagi kita akan sampai di istirahat kita pertama. Ini ada pom bensin Bapak Ujang. Kita nggak perlu ngisi bensin karena masih 3 bar teman-teman. Kita mau cek juga ini dari Bekasi sampai Bekasi lagi kira-kira mampu atau enggak, atau harus kalah untuk isi ulang bensinnya lagi BBM. Nah ini kondisi cukup ramai teman-teman. Tadi sempat lepas dari rombongan. Ini ketemu lagi nih rombongan touring nih, kayaknya arah balik juga nih teman-teman. Ya tetap jaga jarak dan hati-hati kita teman-teman. Nah orang banyak yang ngambil kanan tapi pelan teman-teman. Repot juga ya. Nih kayak gini dia kalau nggak berani harusnya ngambil kiri aja mas. Masih yang lain. Titik buta tapi masih jauh ya teman-teman. Oke kita masuk gas. Jalannya terus berkelok teman-teman. Asik banget. Udah mulai ngantuk jadi melek lagi nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya saya pernah deh lewat jalan ini ya, tapi lupa ya kemana ya. Apa ke Bandung ya lewat sini ya? Ini mulai belok-belok lagi teman-teman. Turunan terus. Mungkin lewat puncak kali ya nembusnya ya. Walau alam deh. Kalau lihat di maps jalannya liak-liuk, jadi kita tetap baca jalan di depan walaupun udah ada penanda jalannya teman-teman. Tapi tetap kita ngawur mobil. Mana sih Abang Q? Oke, disusul di belakang teman-teman. Rombongan touring unknown. Tidak dikenal. Ini aspalnya bener-bener baru nih, panjang banget ya. Alhamdulillah ya, halus ya. Bismillah. Gaspol darah-dana. Sekarang udah jam 5.15 teman-teman. Udah cukup ini ya, cukup redup. Ditambah juga kan sekelilingnya itu pohon-pohon tinggi teman-teman. Bismillah kita liak-liuk. Wow, cornering teman-teman. Gak berani lebih miring lagi. Takut. Segitu aja udah. Oke, duluan. Ketemu ya di pom bensin. Atau di macet. Oh. Gas terus. Nah, ini udah mulai jelek lagi teman-teman jalannya. Ya, tetap waspada ya. Ngeri banget tuh orang nyalip di depan. Cewek dari belakang tadi barengan. Jauh juga ya, nggak pakai helm, nggak pakai jaket. Warlock ya, warlock. Kalau warlock biasanya berani ya, udah terbiasa. Nah, di depan kita nih nanti lebih berkelok jalanannya teman-teman. Ini saya lihat dari maps. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Kita masih di Jalan Nasional 3. Jalanannya lumayan kosong teman-teman. Terus berkelok-kelok. Asik temen, asik temen. Ini perkaranya ada mobil sih ya, jadi kecepatannya agak terhambat nih teman-teman. Padahal enak banget ya ini buat cornering, belok-belok liak-liuk. Saya nggak berani sih nyalip-nyalip.
mepet gini nih. Plat A teman-teman. Dari mana plat A ya? Oke, kosong, bismillah. Masuk lagi dulu, izin om. Oke, siap lagi di depan. Kosong. Gaspol. Oke. Siap lagi masuk. Tuh teman-teman. Kita ngantri dulu karena rapet di depan, rame. Udah mogok. Oke, kita lanjutin lagi perjalanannya teman-teman, kurang lebih 1,5 jam, terus bertambah ya waktu sampai nanti kita sampai rumah dengan santai. Kira-kira tektok sampai jam berapa ya sampai rumah. Jadi yang bikin tersendat nih kayak bus truk muatan gitu teman-teman. Dia kan nggak bisa kenceng ya, jadi akhirnya numpuk kendaraannya, ditambah jalanannya juga agak rusak teman-teman. Ya, jalanannya sih lebar ya, namanya juga ada jalan nasional ya. Jalur mudik nih biasanya lewat sini nih teman-teman. Saya nggak berani nyalip dulu nih karena jalanannya rusak dan banyak blind spotnya juga ya, jadi nggak kelihatan. Ikut depan juga agak berbahaya teman-teman, karena tahu-tahu ciluk bak. Oke gas, bismillah. Rusak dikit nggak ngaruh, gas lagi teman-teman. Jadi di beberapa titik tubuh saya ini udah mulai tegang ya, makanya tadi saya coba kasih koyok kecil, potong kecil-kecil. Ada di pundak 2 kanan kiri, terus di pergelangan kaki depan sebelah kanan, kaki kanan teman-teman, terus sama di pergelangan tangan kiri saya yang ini nih ya, karena posisi koplingnya terlalu dalam, jadi saya terlalu nukik pergelangannya, jadi lama-lama sakit juga. Pakai koyo cabe, panasnya luar biasa ya, pedes sih, bukan ini ya, bukan hangat lagi, pedes teman-teman, jadi perih di kulit. Tapi nggak apa-apa buat sementara teman-teman, buat doping ya, biar relax otot-ototnya yang tegang. Oke, kita lanjutin lagi perjalanan teman-teman. Di sini banyak pohon-pohon jati ya di sebelah kiri kita. Jadi ritme perjalanan tuh baru saya dapat ketika pulang nih teman-teman. Jadi bisa ngebut, turunan bisa ngelos. Ya, ditambah juga ada rambu-rambu di maps yang reminder saya juga depan belok. Jadi saya harus kurangin kecepatannya, terus nukik. Tikungannya nukik. Nah, itu saya harus ngerem. Tapi kalau cuman belok-belok kanan kiri masih bisa tahan gas teman-teman. Ya, sama-sama turun. Cuman posisinya tadi kalau yang di percabangan Geopark Ciletuh itu, saya kemarin tadi pagi berangkat dari sisi yang sebelah kiri. Nah, ini sekarang pulangnya diarahin ke kanan teman-teman ya. Nah, kemarin berangkat diarahinnya dari kiri tuh ya, mungkin kondisi lalu lintasnya ya nggak begitu macet dibanding lewat sini. Nah, sekarang ketika pulang diarahinnya ke sini karena mungkin jalur sebelah sananya macet teman-teman. Ini jalanannya persis banget di kampung saya teman-teman. Jadi saya lebih rutin keluar kota itu kalau pulang kampung, apalagi masih zamannya masih ada almarhum ibu saya. Nah, itu dia minta diantar pulang kampung terus ya, minimal setahun sekali pas lebaran ya. Jadi dari kecil teman-teman, dari tahun 2000, saya 90-an dulu sampai terakhir
berapa ya? Umur saya 23 tahun 2022 2023. Itu terakhir pulang kampung dan terakhir nganterin almarhum ibu di pemakaman. Jadi jalanan kayak gini tuh ngangenin banget ya. Apalagi dulu zamannya saya mudik tuh belum ada yang namanya tol Cipularang, apalah itu ya, tol yang hubungin ke Solo Madu itu nggak ada teman-teman. Semua pakai jalur Pantura. Dan tempat favorit berhenti ya itu SPBU Muri itu teman-teman. Bismillah. Oke, ini agak nukik teman-teman. Jadi dulu mudik ya sampai pernah yang ngerasain 24 jam perjalanan tuh. Saking macetnya, ya itu pernah banget. Ya sekarang tinggal kenangan, masih ada bapak. Ya bapak sesekali aja sih minta diantar mudik. Karena juga di kampung udah nggak ada siapa-siapa teman-teman. Oke, kita lanjut nih, udah di jembatan mana ya? Ini daerah Nasional 3, saya nggak tahu daerahnya. Mungkin nanti saya coba baca-baca. Kayaknya sih udah daerah-daerah puncak kali ya, atau Ciawi gitulah. Bantar Gadung teman-teman. Bantar Gadung daerah mana teman-teman? Dusun Desa Bantar Gadung. Masih Sukabumi ya? Serunya touring tuh gini ya. Jadi kalau di Jakarta perjalanan jauh karena macet, kalau di sini perjalanan jauh karena lancar, jauh banget, memang beneran jauh. Gitu ya teman-teman. Seru ntar di jalan ngeliat apa, jajan apa gitu. Oke, nanti kita akan lanjutin lagi ya. Kita jalan dulu. Waktu udah 5:30, setengah jam lagi kurang lebih maghrib. Nanti kita berhenti sejenak walaupun belum sampai di titik rest yang pertama. Oke. Oke teman-teman, kita ambil jalur yang sebelah kiri. Lanjut ambil jalur sebelah kiri ya. Tadi teman-teman kalau ke kanan tuh ke Sukabumi lagi balik atau ke Bandung ya. Nah, ini kita ambil jalur sebelah kiri, tujuannya Cibadak dan Bogor. Jadi ketemunya tetap sama ya di jalur yang tadi pagi berangkat kita, yaitu Cibadak teman-teman. Ngantuk. Kita harus balap dia nih, mobil jemputan. Berhenti mulu dari tadi ya. Oke, kurang lebih 16 km lagi kita sampai di rumah kawan saya. Oke, lanjut terus ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masih ada di daerah mana ini ya? Jalan Nasional 3 teman-teman. Kita mau ke arah Cibadak, ini udah mulai turun lagi. Kondisi udah gelap, menunjukkan pukul 6.08 teman-teman. Ini dekat daerah Babakan Sari teman-teman, tahu nggak ya? Renzo Edu Park. Oh teman-teman, ini kayak daerah-daerah puncak ya, Bogor lah.
Oke, kondisinya rame ya, truk-truk muatan ada yang naik dan ada juga yang turun. Jadi saya tetap jaga jarak dan waspada. Kalau benar-benar kosong baru saya salip ya teman-teman. Oke, kurang lebih 43 menit lagi atau sekitar 11 km kita akan sampai di istirahat kita yang pertama. Jadi alhamdulillah teman-teman ya, motornya udah dilengkapin, disupport juga sama lampu H4 ya, lampu laser. Tapi belum begitu maksimal sih ya kalau buat jalan malam dengan kondisi tanpa pencahayaan. Jadi tetap kayaknya harus tambah lampu lagi deh. Tujuannya biar biar pandangannya lebih jelas sih teman-teman. Ini sih terang ya, tapi kurang maksimal kalau menurut saya sih. Oke teman-teman, kita lanjut terus jalan nasional 3 ini. Jalanannya begitu tinggal. Nih dari Cibadak nih, itu ada tulisannya Cibadak. Oke, dikit lagi ya teman-teman ya. Kira-kira itu ada setengah perjalanan pulang nih sampai Bekasi. Ya estimasi saya sekitar jam 9 atau jam 10 sampai rumah. Tapi tergantung nanti istirahat berhentinya berapa lama. Ya paling minimal 30 menit sampai 1 jam ya teman-teman. Karena juga cuman istirahat sebentar, ngobrol, terus kita langsung cabut lagi. Oke, kita masih terus ikutin jalur. Bensin tersisa 3 bar teman-teman. Nanti kita ngisinya kalau sudah kira-kira sisa 1 bar ya. Sisa 1 bar baru kita isi nanti di pom bensin. Oke, nanti saya on cam lagi kalau sudah deket atau sudah sampai atau sudah jalan lagi untuk perjalanan pulang ke Bekasi. See you. Oke teman-teman, ini kita ada di daerah Cibadak. Ternyata macet luar biasa. Ini ada mogok. Waduh, panjang banget macetnya teman-teman. Mobil segede gini teman-teman, macet, mogok. Harusnya kita tadi posisinya ada di sebelah kanan, belok kiri ya. Tapi ini kita ngambil ke kanan. Ya teman-teman, kayaknya kecelakaan. Kalau di map sih infonya kecelakaan, tapi itu mogok di tengah jalan. Tapi dari arah seberangnya tadi ada truk besar juga, kacanya pecah teman-teman. Ya kurang tahu lah, tapi ini kondisinya ya. Ini masih di seputaran Cibadak teman-teman. Ngebul banget debunya. Dan ini kurang lebih sekitar 27 menit, lama banget ya. Padahal cuma 5,7 kilo. Mau bablas nanggung. Ini juga balik juga bakal macet juga nih teman-teman. Kalau seandainya kita ke arah yang di belakang, ke belakang balik arah. Oke, kita nikmati aja teman-teman, sambil menikmati ngantuk. Tuh di maps merah banget ya arah ini. Kayaknya gara-gara tadi tuh mobil gede itu deh, macet penyebabnya. Padahal mah kalau lancar nih paling cuman 10 menit lagi. Tapi berhenti nih pada parkir mobil di tengah jalan. Terus mobil segede gitu ya siapa juga yang kuat dorong ya kalau mendek atau mogok. Waduh, bisa-bisa sampai besok tuh kalau nggak ditanganin. Maaf ya om, jalannya dipakai om.
Oke, kita masih lanjut lurus terus teman-teman sambil ngeraba macet-macet nih. Ini mogok lagi di sini nih. Suwe banget ya Bogor ya. Masya Allah, Bogor penuh kejutan. Ini kayaknya nggak tahu mogok apa. Oh, dia mau belok apa ya? Pemacet. Mantap Bogor. Luar biasa Cibadak. Oh, jalan teman-teman. Jalannya kecil, mobilnya gede-gede dan banyak. Wah, selesai sudah. Oke, nanti kita lanjut lagi lepas. Oke teman-teman, kita udah ngelewatin macet dari tadi jalan raya, panjang banget. Ini bingung pulangnya kalau masih macet teman-teman. Kurang lebih 10 menit lagi atau sekitar 3 km kita sampai di rumah Mang Ipul. Ini daerahnya masih Sukabumi Kabupaten. Ini stasiun Karangtengah ya teman-teman ya. Ini lucu nih, ada kereta lagi berhenti. Ya, ngantri buat jalan teman-teman. Ini kayaknya mau ke Pulau Jawa ya. Asik banget ya naik kereta ya. Oke, kayaknya gantian jalur nih. Nah, keretanya kereta apa? KA Pangrango Bogor Sukabumi. Oh, jadi teman-teman yang mau ke Sukabumi dari Bogor bisa nih pakai KA Pangrango teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi perjalanannya. Ini masih perlintasan manual ya. Tadi nggak naik, didorong palangnya. Ya, kurang lebih gambarannya untuk ke Dieng gini ya teman-teman, lelahnya. Tapi ini belum seberapa karena belum sampai rumah juga yang pertama. Lalu yang kedua ya nggak sejauh Dieng. Nah, kalau Dieng tuh full. Kalau tadi kan sempet tuh berhenti. Ya sama sih ya kurang lebih ya. Ininya ya, intensitasnya. Istirahat, minum, rokok, makan siang gitu teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi. Mungkin saya nggak lama di rumahnya kawan saya karena ngejar baterainya juga nih, karena sisa satu baterainya cadangan udah kepake semua, dan tadi ngecas nggak sampai penuh teman-teman. Oke, stay tune. Bismillah. Yuk, Mang. Assalamualaikum. Oke teman-teman, alhamdulillah kita habis istirahat. Ya kurang lebih 1 jam tadi. Nih kondisi jalan ke rumahnya ya. Masuk ke pematang sawah teman-teman. Luar biasa. Ini kalau saya jatuh nih udah alamat nginep. Tanamannya baru ditanam, nginep buat jaminan maksudnya. Suruh benerin besok pagi. Tadi sempet ragu pas masuk, katanya disuruh naik. Emang bener itu jalannya, jadi titiknya udah nyampe, tapi ada jalan di dalam. Ternyata ada perkampungan lagi di dalam teman-teman, tapi cuma beberapa rumah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya salah masukin gigi. Tadi gigi 2. Oh, ini jadi trauma waktu ke Lui Aroy. Jatuh sama anak. Jatuh sama anak saya gara-gara di depan ada motor yang nggak mau ngalah. Kira kaki saya nggak dapat pijakan, ambruk. Ini kayak gini nih jalanannya nih, Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjut pulang teman-teman ke Bekasi. Ya, bismillah, mudah-mudahan diberikan keselamatan sama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita set mapsnya di depan aja. Oke teman-teman, alhamdulillah ya. Ini perjalanan kita ya kemungkinan 2 sampai 3 jam mungkin ya. Saya juga belum ngecek maps. Tapi jalan nyantai aja karena udah cukup lelah, ngantuk. Mata juga agak berat karena kekenyangan.
Cuman the best rekor hari ini saya nggak minum minuman manis sama sekali. Oh minum deng tadi es teh manis. Tapi hari ini rekor nggak ngopi teman-teman berarti. Ya biasanya saya doping saya tuh ngopi. Kalau di kondisi perjalanan jauh gini, mau nyetir mobil atau ini ngopi itu udah pasti teman-teman. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan, mudah-mudahan semuanya aman, sehat ya. Dan mudah-mudahan tadi jalur yang macet udah terurai teman-teman. Ini banget, horor banget macetnya. Oke teman-teman, bismillah. Terima kasih ya teman-teman masih bertahan buat nonton konten saya yang satu ini. Ini perjalanan balik. Buat teman-teman yang baru bergabung, bisa simak dulu yang part satunya ya, episode 1 itu perjalanan berangkat. Nah ini sekarang kita ada di perjalanan pulang. Jadi kita hari ini tektok Ciletuh Bekasi, Bekasi Ciletuh Bekasi teman-teman. Gimana, seru ya? Cuman tadi karena macet sih ya, berangkatnya juga udah agak rame. Terus berhenti juga ke beberapa titik. Cuman saya masih ada rasa penasaran itu terkait dengan Geopark Ciletuhnya itu sendiri teman-teman. Jadi katanya kalau mau lihat yang batu-batu purbanya itu, sorry sebentar saya set mapsnya, itu mesti sewa kapal teman-teman. Karena saya study sendiri ya nggak mungkin lah, dan harga kapalnya kan juga pasti lebih mahal ya. Jadi mau dianterin sama nelayannya buat ke wisata yang di pulau. Kita set langsung ke rumah teman-teman. Di maps perjalanannya kurang lebih 106 km, sekitar 3,5 jam. Ini kita lewatnya kok Depok ya. Saya pengen lewatnya Jalan Raya Narogong lagi teman-teman. Nah, kita belok ke Cilengsi kali ya. Oke teman-teman, nanti kita kalau ngantuk minggir ya sejenak, karena 3 jam lumayan juga perjalanannya. Kemudian bisa lebih cepat karena mungkin udah malam, nggak begitu macet teman-teman. Oke, stay tune terus, nanti lewat keluar dari sini kita ketemu lagi sama rel kereta atau stasiun Karangtengah tadi, Karangtengah Sukabumi. Nanti lanjut lagi teman-teman ke jalur tadi berangkat pagi. Oke, stay tune. 100.000 tuh. Teman-teman, kopi bensin gitu ya. Ternyata bisa. Oke teman-teman, kita lanjutin perjalanan kurang lebih 3 jam. Bismillah. Antisipasi aja, khawatirnya nanti dapat jalurnya gelap lagi atau nggak ada komen, dan itu mumpung lagi start.
jalan Nagrek teman-teman. Karena tadi macet, saya jarang sama map itu ambil jalur yang ke arah Nagrek. Nagrek ya, bukan Nagrek ya, di Sukabumi juga, tapi nanti ketemu lagi di haluan yang sama tuh, di jalur yang sama ya, di jalan raya provinsi 3 yang tadi tuh teman-teman. Nah ini resiko atau konsekuensinya lewat jalur Nagrek ini jalanannya rusak ya, parah ya. Beberapa jalurnya nggak rata, banyak bolong macet. Tapi enaknya nggak macet kayak tadi teman-teman. Tadi parah banget kan. Hampir sejam lebih. Oke, kurang lebih 3 jam untuk sampai di rumah, sekitar 95 km. Dan hotel macam itu. Ya alhamdulillah cuacanya cerah di sini teman-teman. Sukabumi ternyata lumayan dingin ya. Baru berangkat pagi ya. Lihat bulannya cerah ya teman-teman. Oke, jangan bosan ya teman-teman buat perjalanan pulang sampai jauh ke sana. Dan nggak ada kendala selamat perjalanan pulang ini. Nanti kita lanjut ya, mungkin kalau masih lapar saya mau makan lagi saja, tapi karena udah malam lanjut istirahat teman-teman. Kita lanjut aktivitas besok. Gila, ini ya jalurnya sama sekali nggak ada lampu gitu. Sebelah kanan juga lampunya ya sama aja. Sebelah kanan juga sudah mulai, nah ini rame nih, ada Indomaret teman-teman. Tadi patokannya ada hotel Mercure ya, Edison, hotel Edison Sukabumi. Di kepala sih karena belum mau juga. Oke, nanti kita lanjutin lagi kalau udah masuk jalan raya. Kita mau ke arah Bogor dulu teman-teman ya. Lain dan Makruf jalanan. Jadi imbas macet yang tadi itu ternyata panjang teman-teman, mulai sampai ke dalam, di belakang tadi saya. Macet apa sih Pak? Macet apa? Truk tadi di atas. Oh yang truk di sana bukannya? Oh di sana. Belum beres Udah itu? beres sih, Udah beres. dampak macetnya. Ya Pak. Jadi truk yang tadi macet teman-teman dan mogok masih udah beres katanya, tinggal jalan deh. Wah repot. Kalau terlambat jalannya, tapi nggak apa-apa ya, santai aja teman-teman. Selamat dan jangan ngantuk yang utama ya. Kopi seger. Sampai mulai ke atas teman-teman macetnya. Ada objek menutupi jalan. Atasnya
Oke teman-teman, ini kita udah terus jalan ya. Ini kita udah sampai di Lido. Tadi ada MNC apa gitu. Nah, ini udah kita ada di Jalan Ciawi Benda. Jadi kita menuju Ciawi teman-teman, lalu langsung kota Bogor, lanjut Jakarta, Bekasi. Oke, perjalanan kita menyenangkan. Sedikit lagi. Nah, ini habis turun hujan ya teman-teman, alhamdulillah di daerah Lido ya. Jadi setelah Sukabumi tadi banyak yang pakai jas hujan teman-teman. Waduh, khawatir juga sebenarnya ya. Jangan hujan nih di mana? Ternyata bener nih, kayaknya deres banget nih tadi nih hujannya. Tadi saya kedapatan ini doang teman-teman, hujan gerimis. Ya, ini udaranya lumayan sejuk, dingin. Ya, bikin kaki sama tangan-tangan saya terasa dinginnya. Untuk badan insya Allah aman karena emang ini jaketnya ada protektor dan juga bahannya tebel banget ya teman-teman. Saya belum pernah kayaknya pakai jaket setebel ini nih. Mudah-mudahan juga nggak tembus nih nanti ketika saya ke Dieng teman-teman. Nah, nanti kita review jaketnya ya. Next time, recommended dengan perbandingan beberapa harga tadinya teman-teman. Saya rekomendasiin untuk jaket yang satu ini. Oke, kita masih terus lurus Jalan Raya Ciawi Benda. Ya, kurang lebih perjalanan sekitar 2 jam lagi teman-teman. Sekitar 72 km untuk sampai di Bekasi. Ya, kondisi di jam 9.24 malam masih lumayan ramai teman-teman. Beberapa warung toko buka, bengkel juga masih buka. Alfamart, Indomart tuh udah mulai banyak di sini ya teman-teman. Ada nasi goreng teman-teman. Oh, lapar lagi nih, dingin-dingin rasanya. Kita tahan lah ya, kurang lebih sampai rumah nanti baru kita makan lagi. Atau nanti minta tolong istri buat beliin sesuatu. Dia belum nelfon nih teman-teman. Nah, kalau dia nelfon kita minta tolong sekalian. Alhamdulillah ya, badan enak, sehat, kondisi mental juga oke teman-teman. Jadi bikin perjalanan ini makin kuat. Dan mudah-mudahan hal yang sama juga saya bisa rasakan ya untuk nanti ke Dieng. Ini sih the first time ya, nekat berdua, 2 motor kita ke Dieng teman-teman, lewat jalur selatan. Sambil kita matengin nanti untuk titik-titik perhentiannya. Ya, mudah-mudahan kita nggak terlena ya sama target untuk sampai tepat waktu, nggak juga. Yang terutama adalah keselamatan, kesehatan tuh. Buat apa kita jauh-jauh teman-teman kalau pada akhirnya kita sakit, kita juga nggak bisa ngerasain liburan. Dan ditambah perjalanannya masih ada untuk pulang. Itu yang masih harus kita siapin ya. Makanya untuk nanti di Dieng saya udah spare waktu 2 hari untuk bermalam. Tinggal nanti lihat kondisinya ya teman-teman. Nanti dibahasnya ntar aja, kebanyakan spoiler nanti jadi nggak seru nih. Nah, ini jalanannya masih sangat-sangat becek teman-teman. Emang baru berhenti juga kayaknya hujannya, dan sebagian orang masih pakai jas hujan nih teman-teman tuh. Ya, mudah-mudahan kita nggak kena hujan. Wah, luar biasa, ngantuk. Emang jamnya udah tidur ini saya biasanya teman-teman. Oke, nanti kita gas lagi ya sampai di kota Bogor. Nanti kita on cam di kota Bogor. Di depan kita udah nanti Ciawi, kita lanjutin ke kota Bogor.
teman-teman, ada kecelakaan kayaknya nih, motor jatuh. Ya Allah, kayaknya sama mobil itu tuh. Ini kita kasih lewat dulu teman-teman. Rusak, hancur kayaknya. Kasihan. Semoga cepat dapat solusi ya teman-teman ya. Kasihan kalau lihat kecelakaan gitu. Entah dalam kondisi ngantuk atau apa, kita nggak tahu ya. Nggak bisa saling menyalahkan. Karena kalau kita misalkan nyalahin motor, ternyata orang susah ya, kasihan juga teman-teman. Nyalahin mobil misalkan, ya mudah-mudahan diganti dengan rezeki yang lebih baik, amin. Oke, kita masih lanjut lagi teman-teman. Habis teleponan sama istri tadi, ternyata anak udah tidur. Oke, semangat. 2 jam 15 menit 68 km teman-teman. Bismillah ya. Ini pelan-pelan aja karena jalanannya basah, habis turun hujan sama nih. Rata, kayaknya sampai Bogor kali hujannya ya. Enak ya orang Bogor ya, tidurnya pules terus kayaknya hujan. Jakarta jarang hujan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Oke teman-teman, di jam 9.56 kita udah ada di kota Bogor ya, di Patung Tugu, Kujang. Sekarang udah menunjukkan jam 10 malam teman-teman. Masih rame ya kota Bogor ya. Habis hujan juga, sama hujannya panjang, jadi dari Sukabumi sampai Bogor nih. Cuman di Bogor kayaknya nggak begitu deras karena cuman kanan kirinya aja nih teman-teman. Ya, perjalanan kita di Maps kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi, atau sekitar 60 km teman-teman. Oke, masih kuat ya, luar biasa, masih setia buat nonton. Ini kita terus ambil jalur di sebelah kanan, karena nanti kita akan belok kanan teman-teman. Fokus lihatnya teman-teman ke depan, jangan nengok kanan kiri ya. Nah, ini sebelah kiri Surya Kencana. Kalau malam dia ada yang jualan juga nggak ya kalau di Surya Kencana tuh? Wah, sepi teman-teman. Jadi kulinernya emang kiri hari weekend. Oke, kita ambil sisi sebelah kanan teman-teman. Oke, kita bakal lewat Cibinong ya, yang agak rame teman-teman, karena kondisinya udah lumayan ngantuk. Nanti kita minggir sebentar buat minum. Oke, kita lurus terus teman-teman. Ya, di sebelah kanan kita Kebun Raya Bogor, Tanah Bogor ya. Oke, kita terus gas teman-teman sampai nanti kira-kira sampai di Citerep, Cilengsi ataupun Cibinong ya. Kita masih belum tahu mau lewat mana nih. Sambil nunggu sampai dan fokus di jalan, saya dengerin musik teman-teman. Dan ini baru di jam pulangnya aja. Tadi dari pagi sampai sore malam
enggak, karena fokus buat di jalan. Dan ini udah mulai ngantuk, jadi kita pelan-pelan jalannya. Terus kita dengerin radio, teman-teman. Oh, lampu merah. Sorry. Kita lanjut ambil sisi sebelah kiri, teman-teman, buat ke arah Jalan Jenderal Sudirman. Ini sih masih gerimis ya, kecil-kecil. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Ya, terima kasih sebenarnya ya. Yang utama itu sama Allah, dikasih keselamatan, kesehatan, teman-teman. Bisa ngonten sambil jalan-jalan, ngasih rekomendasi dan referensi buat teman-teman yang ada di YouTube. Dan mungkin juga nanti mau diupload di Facebook ya, karena katanya Facebook tuh lebih rame dibanding YouTube sekarang. FB Pro ya, FB Pro. Wah, mantep tuh kayaknya nasi goreng. Pengen sih makan, cuman kayaknya jadi tambah lebih malam nih nanti sampai rumah. Oke, segitu dulu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi sambil pengennya sih makan ya, makan yang kecil-kecil gitu, yang ringan-ringan. Apa ya, kerupuk. Ringan kerupuk dong. Oke, stay tune terus. Oke, alhamdulillah teman-teman semua. Kita ucapkan syukur. Alhamdulillah kita udah sampai di Jalan Raya Kalimalang. Tadi sampai di Bogor, saya agak ragu kalau lewat Sentul ya, atau lewat Narogong, karena jalannya cukup sepi. Terus agak jelek juga. Ngeri ngantuk sebenarnya teman-teman. Gelap kan di sana tuh. Dan banyak bus-bus atau truk-truk gede juga di Jalan Raya Narogongnya itu tuh. Citerap, Cilengsi tuh. Nah, akhirnya tadi mutusin buat lewat Jalan Raya Bogor, teman-teman. Jalan Raya Bogor, kita lewat Cibinong. Ini apa lagi sih? Nyelap-nyelip, membahayakan. Kita lanjut. Jadi lewat Jalan Raya Bogor, terus lurus kita lewat ya yang ke arah Cibubur. Tapi nggak nyampe Cibubur. Lewat Ciracas, teman-teman. Ke Keramat Jati, lalu belok kanan saya ambil arah Taman Mini. Terus lanjut belok ke kiri, ambil arah Pondok Gede, teman-teman. Nah, sampai akhirnya nembus di Caman, keluar di Kalimalang ini, teman-teman. Alhamdulillah perjalanannya lancar, walaupun ya ini jadi gambaran ya buat diri saya untuk bisa prepare lebih baik lagi, teman-teman. Tadi hari ini tuh ngantuk banget karena emang subuh kan udah jalan ya. Terus siang tadi tuh tidur nggak maksimal karena di tempat makan yang di warung Geopark Ciletuh itu panas tempatnya, jadi saya kurang nyaman buat tidur. Jadi cuman merem setengah jam, terus kebangun kaget, ya udah langsung maksain buat berangkat ke Curug Sodong, teman-teman. Oke. Nanti sebelum sampai rumah, teman-teman, saya mau beli makan dulu karena lumayan lapar ya. Terakhir makan tadi jam 7-an, jam 7:30 lah. Itu juga cuma Indomie sama telur pakai nasi. Tadi dimasakin sama temen. Terus udah deh, belum berhenti lagi nih dari posisi terakhir tadi, ngisi bensin doang. Nah,
Nah maka dari itu kita mau makan, mungkin nanti nggak dihabisin ya, setengah porsi aja, terus dikip buat besok pagi diangetin buat sarapan, tinggal tambahin telur teman-teman. Tapi kalau seandainya lapar banget terus habis ya lo alam deh. Mungkin sekian dulu ya untuk perjalanan kali ini teman-teman. Saya ucapin terima kasih banyak atas segala atensi teman-teman. Mungkin bisa kasih masukan positif ya buat saya di kolom komentar. Terus jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share juga tentunya untuk rekomendasi perjalanan teman-teman untuk liburan atau jalan-jalan. Nah berikutnya mungkin insya Allah kalau rezekinya sampai sehat terutama, kita lanjut di tanggal 4 mau ke Dieng teman-teman. Ya entah bagaimana rasanya ya kita hadapi saja, kita maksimalin, karena kita punya waktu kurang lebih 4 hari teman-teman. Jadi kita perbanyak mindset positif, motivasi buat bisa sampai ke sana dan juga balik lagi ke Jakarta teman-teman. Untuk kondisi saat ini tubuh yang saya rasakan ya lumayan nih, bagian punggung, pundak nggak begitu ya, punggung sama tangan nih, telapak tangan, pergelangan. Kalau kaki, paha aman ya, nggak begitu sakit. Pantat aja sih kadang nih mesti bolak-balik ubah posisi duduk, karena emang durability pantat ini ngantuk, maaf teman-teman. Durability pantat ini nggak tahan lama ya. Ya mau dimaklumi, mungkin jam terbangnya masih kurang, dan mudah-mudahan untuk trip berikutnya bisa lebih maksimal lagi dan lebih seru lagi. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi goreng mas. Dibungkus pedas.